Karismatik, Pak, karismatik, Pak. Pentekostes, oke. Iya, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Kan Tuhan Yesus itu kan, Pak, dia kan berdoa kepada Bapa, dan Yesus itu juga dikatakan diutus oleh Bapa. Tapi Pak, di dalam ayat Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tadi di dalam Alkitab, Pak, katanya dia diutus oleh Bapa. Baru dia berdoa kepada Bapa. Tapi di sini dikatakan eh, apa maksudnya nih, Pak? Yang apa ini, Pak? Yohanes 1 ayat 11 itu, Pak. Di situ ada dua tema penting. Engkau mau omong tentang Yesus punya Bapa seperti Edis TV, Yesus punya Tuhan seperti Edis TV, atau engkau mau tema yang mana nih? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Apa artinya berdoa? Kita sudah jelaskan tadi. Jaga supaya relasi kita tetap selamanya ada. Itu artinya doa. Tefilah dalam bahasa Ibrani. Jaga agar status koneksinya tetap ada. Engkau mengerti dulu apa artinya berdoa? Berdoa itu apa? Hotman, menurut Berdoa engkau? itu memohon kepada Tuhan, Pak. Hanya memohon kepada Tuhan? Iya, Pak. 1 Timotius 2 ayat 1. Definisi doa. Ada 3 hal doa itu. Bukan hanya memohon. 1 Timotius 2 2 ayat ayat 1. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa-doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Hotman, hanya permohonan di situ? Tidak, Pak. Tadi saya sudah jelaskan doa artinya berbicara, doa artinya menjaga agar hubungan itu tidak pernah Terputus, Pak. terputuskan. Yang saya sudah buat analogi dengan HP, kalau dia tidak ada data bagaimana? Iya, Pak. Itu definisi doa dalam konteks Yudaisme. Karena itu orang Yahudi punya doa pagi, doa siang, doa tata. Orang Islam punya 5 waktu. Orang Kekatolikan juga sebenarnya akarnya di Yudaisme dan Kekristenan, karena di biara-biara ada doa 5 waktu juga dalam pengertian itu. Jadi itulah, jaga supaya hubungan dengan Tuhan tidak pernah terputuskan. Terputus, Pak. Yang kedua, dia datang ke milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Iya, Pak. Hotman, contohnya Iya, nih. Pak. Contohnya, kalian berdua dengan istrimu melahirkan anak ya. Contohnya, kalian suami istri melahirkan anak atau tidak? Iya, Pak. Oke. Dan itu engkau katakan anakku atau Iya, anak Pak. orang lain? Anakku, Pak. Oke. Allah menciptakan manusia, Iya, Pak. artinya manusia itu kepunyaannya siapa? Kepunyaan Allah, Pak. Oke, kita lihat dulu di sini Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Oke, cukup. Hotman, kalau engkau menciptakan, contohnya engkau menciptakan HP, contohnya dengan merek kau taruh, saya buat HP. HP itu milikmu atau milik orang lain? Milikku, Pak.
kalau tadi di sana ayatnya mengatakan manusia diciptakan oleh Allah, marilah kita menciptakan manusia. Artinya manusia itu milik siapa? Milik Allah, Pak. Karena ketika Yesus datang ke dunia, dia datang ke milik Kepunyaannya. Berarti Yesus itu Allah ya, Pak ya? ya, Yesus itu Allah. Yohanes yang sama engkau ambil bab 1 ayat 1. Sekarang kita harus buktikan secara biblis Yesus Allah atau tidak, oke? Yohanes 1, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, ayat 14. Firman jadi siapa? 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh Hotman. anugerah dan Cukup. kebenaran. Cukup. Hotman. Firman menjadi Manusia, Pak. manusia. Di ayat 1, firman adalah Allah, Pak. dan bersama-sama dengan Allah, Pak. Oleh karena itu, di dalam kemanusiaannya itu berdiam siapa? Kolose 2 ayat 9. Ayat ini yang tidak mau dijelaskan oleh si Edis TV. Mau putar ke sana, putar ke sini. Kolose 2 bab 9. Kolose 2 bab 9 Sebab- bagaimana? Engkau bilang Kolose 2 bab 9 bagaimana? Kolose bab 2 ayat 9 atau Kolose 2 ayat 9 bukan bab 9, Nona. Kolose Penyebutannya salah. Engkau sudah benar, hanya kau 2 ayat sebut salah, 9. bukan bab 9, ayat 9. Oh iya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Dia benar-benar Allah atau tidak, Hotman? Kolose. Iya, Pak. Di dalam dia Berdiam kepenuhan. secara jasmani kepenuhan kealahannya. Baca baik-baik JJ. Letak teologi di situ, union hipostatika. Baca, jangan miring-miring karena itu berbahaya sekali. Baca kembali. Sesuai dengan yang ada di dalam. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Sungguh-sungguh Allah, Iya, Pak. sungguh-sungguh manusia. Iya, Pak. Manusia. Iya, Pak. Itu Kan belum jasmania, Pak. Di dalam tubuhnya atau di dalam kejasmanian, di dalam jasmani, di dalam tubuhnya berdiam kepenuhan kealahan. Karena itu Yohanes bilang pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 tadi, firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Berarti ada yang mengatakan kepada engkau bahwa Yesus tidak Allah. Enggak, Pak. Kan kalau kami, Pak, percayakan kalau Yesus itu kan Bapa itu, Pak. Bapa itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Bapa itu, Pak. Sekarang saya mau tanya engkau. Kau buktikan bahwa Yesus adalah Bapa di dalam kitab suci. Engkau ini unisitarian, GO kan, Jesus only kan? Sekarang kau buktikan. Nah, itulah, Pak. Aku pun kurang mengerti aku, Pak. Iya, makanya saya mengerti. Sekarang kau buktikan bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang kita ambil satu contoh kecil. Yohanes 5 ayat 21. Kalau dia adalah Bapa, bagaimana dia omong ini? Ayat ini. Yohanes 5, JJ, engkau 21. tidak usah sibuk dengan type. Engkau type nanti kau konsentrasinya hilang. Iya. Biar banyak orang yang type di bawah. 5. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
Demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Hotman, seperti Bapa membangkitkan orang mati, memberikan hidup kepada orang, demikian pun Anak. Di situ dia buat komparasi atau tidak? Kalau dia adalah Bapa, buat apa dia buat komparasi di situ? Iya. Yohanes 16 ayat 32. Yesus sendiri atau tidak sendiri, Hotman? Kalau kalian unisitarian bilang Yesus sendiri. Makanya dia bilang Yohanes Jesus 16 only. ayat 2. Jangan dulu potong. Nanti saya kasih tahu ayat. Masih dalam penjelasan. Kalau sekarang kita buktikan bahwa Yesus bilang dia tidak sendiri, sedangkan kalian bilang Pentekostas unisitarian bilang Yesus sendiri. Yesus bilang dia tidak sendiri. Engkau baca Yohanes 16 ayat 32. Engkau sendiri ada kitab suci di tangan, kau baca. Engkau baca sendiri. Yohanes 16:32. Yesus bilang dia sendiri atau Yesus bilang Jesus only atau apa? Biar ku baca ya, Pak. Ya, engkau baca sendiri. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Iya, Pak. Tapi bagaimana Jesus only bilang Yesus sendiri? Di situ Yesus bilang dia sendiri? Iya. Enggak, di sini dibilang, di Alkitab ini dibilang Bapa menyertai Yesus itu, Pak. Tidak, pernyataan Yesus bilang dia sendiri atau tidak sendiri? Engkau baca lagi. Mana tadi ya? Aku tidak seorang diri. Coba baca kembali. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa, iya Pak, menyertai aku, Pak. Artinya Yesus tidak sendiri. Jesus only gagal di situ. Batal, hancur. Unisitarian hancur. GO hancur di situ. Yesus bilang dia tidak sendiri. Sejak kapan Yesus bilang dia sendiri? Di situ Yesus bilang dia sendiri. Yesus bilang Jesus only di situ, Hotman? Enggak, Pak. Di sini dikatakan Bapa menyertai Yesus itu. Tidak ada pernyataan dari Yesus bilang dia seorang diri atau tidak seorang diri? Dia tidak seorang diri, Pak. Aku tidak seorang diri. Artinya gagal. Jesus only itu gagal. Jesus only kan Jesus only, Yesus sendiri. Yang itu, yang di TV langsung lari tuh, saya bilang, Yesus sendiri atau bersama dengan Bapa? Dia bilang Yesus sendiri. Tunjukkan ayat Yesus bilang dia sendiri. Sedangkan ayat tadi mengatakan Yesus bilang dia tidak seorang diri. Lalu ditutup Berarti, Pak, framing saya di sana. tapi Pak, waktu Yesus itu di dunia itu, Pak, dia kan dibilangkan ada kata-kata diutus Bapa kan gitu kan, Pak kan? Jadi di situ, Pak, dia diutus sebagai nabi atau sebagai Tuhan atau sebagai Mesias dia, Pak? Begini, itu penting sekali yang kita yang hati-hati menafsirkan ayat yang sebagai Yesus diutus. Aku datang melakukan kehendak Allah. Kita buat komparasi. Yohanes 5 ayat ke-43. Jaja atau soy. Aku datang dalam Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Oke, sekarang kita akan buat pengutusan. Oke, sekarang ke Yohanes 20 ayat 21. JJ. Oke, yuk. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa yang diutus? Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Oke, sekarang kita pakai analisa logis. Karena Bapa mengutus Yesus, artinya Bapa itu lebih besar dan Yesus lebih kecil. Karena Yesus mengutus Roh Kudus, maka Roh Kudus itu lebih kecil dari Yesus dan bukan Allah, Hotman. Iya Pak. Kalau engkau punya logika, kalau saya yang mengutus, artinya saya lebih besar dalam kealahan saya. Berarti Yesus Allah besar, Bapa Allah besar, Yesus Allah kecil, dan Roh Kudus karena diutus oleh Yesus lebih kecil lagi Allahnya. Tunjukkan ayatnya di mana? Contoh kita buat pembanding. Hotman, istrimu manusia, Iya Pak. anakmu manusia, Iya Pak. engkau manusia, Iya Pak. artinya kodrat kalian manusia sama atau tidak? Sama Pak, sama. Kalau engkau mengutus anakmu, anakmu bukan manusia? Manusia Pak. Berapa kali istrimu memerintahkan engkau pergi belanja atau beli sesuatu? Udah sering lah Pak, sering Pak. Artinya kau punya istri lebih besar dari engkau? Enggak Pak. Nah, maksudnya di situ artinya kemanusiaanmu hilang ketika istrimu bapak pergi ke toko. Kemanusiaanmu hilang? Substansi kodrat kemanusiaanmu hilang? Tidak Pak. Tidak. Karena itu tidak ada subordinasi yang lebih tinggi dalam kealahan. Oh, berarti Yang masih ada ya subordinasi begitu. Karena istrimu yang mengutus kau, berarti kau lebih kecil dari istrimu dalam kemanusiaan. Tidak ada di situ. Kalian kita punya substansi ini, esensi atau kodrat itu sama-sama manusia. Itu ketika Bapa mengutus Yesus mengutus Roh Kudus, tidak berarti Bapa dalam pengertian kealahannya lebih besar, Yesus punya kealahan lebih kecil, dan Roh Kudus lebih kecil lagi karena diutus oleh Yesus. Berbahaya sekali. Karena Roh Kudus itu Allah. Iya. Ini berbahaya Berarti sekali. maksudnya itu Pak. Maksudnya, makanya sekarang saya mau masuk. Iya Pak. Berarti kita memahami apa ketika Yesus bilang dia diutus? Dia omong tentang subordinasi fungsi. Bapa mengutus, anak melakukan, Roh Kudus meneruskan. Itu fungsi yang engkau bisa baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 14. Sekarang engkau mau tahu fungsi dari Bapa. Baca 1 Efesus. Baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6. Contohnya, fungsi dari Bapa. Bantu dulu lebih cepat teman-teman, saya mau tidur nih, sudah 11 lewat. Timotius 1 ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah Itu bukan Efesus yang kau baca. sorry, Efesus dulu. Efesus 1 ayat 3. Saya dapat Rom. Efesus Baca 1 ayat 3. Fungsi pertama Terpujilah dari Allah Bapa. dan Bapa Tuhan kita. Baca sudah, kenapa lagi putus nih? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Tahan dulu. Sebab Tugas. Jaja, kalau saya bilang tahan dulu, jangan dulu baca, maksudnya begitu. Di situ ada poin tugas dari Bapa. Mengaruniakan kepada kita segala berkat di surga melalui Kristus. Tugas pertamanya. Lanjut, tugas kedua dari Bapa. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tahan dulu. Allah yang pilih kita supaya jadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu tugasnya Bapa. Lanjut. Dalam kasih
Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dulu. dengan kerelaan kehendak. Tahan dulu, koma di situ, tahan dulu. Melalui Kristus kita dijadikan anak-anaknya. anak. Jadi Bapa tidak langsung datang kau jadikan kau anak, tetapi melalui siapa? Kristus. Melalui Kristus, Pak. Bapa tidak langsung angkat kau, dia datang mengangkat kita melalui siapa? Yesus Kristus, Pak. Dia tidak datang langsung menebus kita, dia menebus kita melalui Kristus, Pak. Kristus. Karena itu tugasnya di situ, mengutus Yesus untuk apa? Sekarang tugas dari Yesus, karena engkau PR untuk engkau, ayat 7 sampai dengan ayat ke-12. Tapi tidak bisa baca semua, kita hanya baca ayat 7-nya dulu, 8 mungkin. 2. Tugas dari Yesus. Yang pertama, penebus. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya Cukup. yang dilimpahkannya kepada Cukup. Yesus Penebus, Pak. Penebusan dan mengampuni dosa, Pak. menebus dengan cara seperti apa? Sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, mati di salib untuk kita semua. Engkau bisa baca sampai dengan ayat ke-12, PR untuk kau hari ini. Sekarang tugas dari Roh Kudus, ayat 13 dan 14. 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Tugas dari Roh Kudus adalah memeteraikan semua janji yang Allah sampaikan melalui Putranya, Pak. putranya. Karena di situ ada yang dinamakan subordinasi fungsi atau peran. Bapa mengutus, anak melakukannya, Roh Kudus meneruskan dengan cara memeteraikan semua janji. Tugas dari Roh Kudus. Yesus memberikan seluruh, Kisah 1 ayat 2. Yesus memberikan seluruh perintahnya melalui siapa? Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari Tadi Ia ayat 14 engkau baru baca semua tadi ya. Tapi biar belum. Ya. makanya dia Kisah bukan hanya 1 ayat memeterai 2. tetapi dia menjamin juga. Oke, menjamin seluruh kebenaran yang telah direvelasikan. Contohnya, karena untuk menjamin kebenaran dan untuk memeteraikan, maka Kisah 1 ayat 2, segala perintahnya diberikan kepada para rasul melalui siapa? Sampai pada hari Ia diangkat ke surga, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kuasa diberikan Kepada mereka. melalui Roh Kudus. Cukup. Kau siap suruh kau baca ayat 3. Ayat 8-nya. Jangan terlalu cepat Kak JJ, yang kau tahan dulu sampai saya jelaskan. Kau terlalu baik dulu. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya semua kuasa diberikan Yesus melalui Roh Kudus. Sekarang kau sudah bisa mengerti. Kalau itu, ketika Yesus mengutus Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bukan Allah lagi, dia lebih kecil. Ya,
menurut Arianisme modern, yaitu saksi Yehova, Yesus itu ciptaan sama dengan malaikat Mikael. Iya Pak, karena ada Pak, ku baca itu Pak di Wahyu 3 ayat 14 itu katanya saksi Amin itu ciptaan pertama dari ciptaan Allah. Dia mengerti salah, memahami salah. Artinya semua ciptaan itu bersumber dari dia. Itu yang pemaknaan hermeneutik yang sesungguhnya. Maka semua ciptaan itu berasal dari dia. Seolah-olah kalau kita baca langsung dalam bahasa Indonesia, seolah-olah dia adalah ciptaan pertama. Iya. Berbahaya sekali. Aku aja sampai Makanya bingung. engkau belajar dengan orang yang tidak tahu hermeneutik atau eksegesi, hasilnya seperti itu. Iya Pak. Segala sesuatu bersumber dari dia, itu yang dimaksudkan di situ. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia. Bantu dulu kalau begitu kita lihat di mana. Oke, Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Iya Pak. Iya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bagaimana dia segala sesuatu diciptakan melalui dia dan dari dia? Bagaimana dia ciptaan? Dia sebagai ciptaan. Engkau bisa mengerti? Itu artinya semua sebagai ciptaan pertama, seolah semua yang ada itu bersumber dari dia, datang dari dia. Dia adalah sumber dari semua ciptaan itu. Ibrani 1 ayat 3 selanjutnya omong yang sama juga. Tolong Kristen yang sesungguhnya, Protestantisme, tolong jangan cari guru-guru untuk senangkan kalian punya telinga. Contoh kita ambil yang sama ciptaan ini, kita bandingkan ke Ibrani 1 ayat 3. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Baca ayat 2-nya. Siapakah dia itu? Jauh Siapakah lebih dia tinggi itu yang kita jelaskan daripada itu? Ayat 2 kan, Nona, jauh lebih tinggi. Bagaimana? Dan pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Ya. Delay. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaran Anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Itu dia ya. Bagaimana dia adalah ciptaan kalau segala sesuatu diciptakan melalui dia? Iya Pak, jadi Wahyu 3 ayat 14 itu Pak, memang banyak yang ada yang membilang itu tentang Yohanes, ada yang bilang itu Yesus itu diciptakan. Sekarang kita baca Yohanes 3 ayat 14, dia omong tentang Laodikia. Tulislah surat kepada gereja di Laodikia, gereja ketujuh di situ. Jadi berbahaya sekali, oke? Wahyu 3 ayat 14, tolong dulu. Wahyu, kitab terakhir lah kalian, bagaimana? Ya, Wahyu ayat 3:14. Ya. Lanjut. Oke. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tahan dulu, di situ harus hati-hati. Di situ dikatakan bukan dia adalah ciptaan pertama. Di situ adalah Permulaan. Apa itu permulaan? Yang apa Pak, yang pertama-tama kali Pak?
Awal-awal Pak, di awal-awal. Dia artinya semua itu berasal dari dia. Kalau dia tidak ada yang lain. Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari semua yang diciptakan. Permulaan dari semua. Iya, Bersumber dari dia. Dia menjadi asal mula dari penciptaan itu semua. Oh, gitu. Iyalah Permulaan. Hotman, kau baca bagaimana? Kau baca baik-baik dulu. Kau baca analisa baik-baik. Iya, betul itu Pak, betul itu Pak. Engkau baca baik-baik. Ih, coba ya Pak ya. Analisa baik. Permulaan gitu, pelan-pelan. Oh, dialah asal mula dari semua ciptaan. Kalau begitu, baru sekarang baru engkau mengerti. Engkau baca analisa baik-baik dulu. Kalian baca terlalu cepat, jadi seperti itu hasilnya. Tidak mau analisa baik-baik. Yo. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari mana tadi? Permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan. Artinya asal mula dari semua ciptaan. Oh, iya. Makanya Kolose, kalau tidak salah 1:15-17, sandingan ke sana. Dia adalah gambar dari Allah yang apa dan apa yang dan apa dan apa. Bantu dulu teman-teman, saya cuma mau tidur nih. Kolose 1:15-17. Ya. Biasa Pater, biasa ya, biar lebih cepat. Oke. Aduh. Kolose, Filipi Kolose ya. Oke. 1:15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Garis bawah itu artinya karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Di dalam dialah, maka dia adalah asal mula dari seluruh yang diciptakan. Pak. Karena itu ayat itu menjelaskan yang engkau kebingunganmu tadi. Iya. Apakah seorang pendeta dia bawa menjelaskan sampai dengan Kolose tadi supaya menjelaskan, baca kembali. Sebab di dalam dia, Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. lanjut. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Otman, sekarang kau sudah jelas. Kenapa dia katakan permulaan, sumber, asal mula dari semua yang diciptakan. Iya Pak, betul itu Pak. Baru aku tahu Pak. Selama ini kau tidak tahu tuh. Kalau kau tidak memahami ini, kau harus tetap berpikir seperti mereka pikirkan. Iya Pak, kan ada itu Pak membilang dia diciptakan. Nah, baru ada membilang lagi itu kesaksian Yohanes. Oke. Jadi lucu juga maksudnya. Engkau tidak dibawa ke ayat begini, hanya mati-matian di situ, mati-matian di situ, matian di situ, kan? Seperti itu kan? Iya Pak. Kalau itu kesaksian Yohanes tentang Yesus, yang dia tuliskan adalah kesaksian. Contoh kita bantu contoh. Sekarang bawa engkau ke bagaimana engkau analisa itu dari yang Wahyu 3 ayat 14 kepada konsep Yohanes tentang Yesus. Satu Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Yang dia tuliskan itu siapa? Itu firman hidup itu sendiri atau tidak? Oke. 1 Yohanes 1 ayat 2, 1 sampai 2 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Tentang firman hidup, itulah yang tuliskan kepadamu. Tetapi dia bukan soal firman hidup aja. Ayat 2-nya, penting sekali Yesus itu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya
Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup yang kekal, yang ada Yang bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan pula kepada kami. hidup itu yang ada bersama-sama dengan Bapa. Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Karena itu kita kembali kepada Yohanes 5 ayat 21. Seperti Bapa punya hidup dalam dirinya, demikian pun anak. Sebab sebagaimana Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian pula anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Coba 29 menjelaskan yang sama atau 30? Kalau tidak salah. Kalau 29 gini, Mo. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Bukan. Hmm. Yang sama, yang Yohanes 5 tadi. Seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Oh ya, 26. 26. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Demikian pun juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. karena itu tadi ayat yang 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup itu sudah bersama-sama dengan Allah. Seperti Allah mempunyai hidup dalam dirinya, demikian pun anak punya. Artinya dia itu Allah. Sekarang kita tutup mulia dengan Filipi 2 ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2:6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. yang tidak menganggap kesetaraan. Apa artinya kata setara? Contohnya kita ambil pembanding. Kalau saya katakan kepada saudaraku Hotman, engkau setara dengan istrimu, artinya engkau levelmu sama atau tidak? Kodratmu sama atau tidak? Iya Pak, sama Pak. Ketika di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya Yesus Allah, Iya Pak. Allah anak membandingkan kesetaraannya dengan Allah. Bapak. Sekarang kita harus temukan Bapa. Oke, lanjut dulu ayatnya. Nanti sebentar di ayat 10-11 engkau akan buka matamu. Di situ akan bilang Bapa di situ. Allah di situ. Dan orang semua lidah akan demi kemuliaan Allah Bapa, dan di situ semua lidah akan mengatakan Yesus sebagai apa? Lanjut. Oke, ayat 7-nya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Allah yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini, walaupun dalam rupa Allah, dia mengambil rupa hamba dan menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Lanjut. Dalam keadaan sebagai manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang poin penting akan datang. Hadir Bapa tidak di sini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di situ omong tentang pribadi yang lain atau tidak? Allah mengaruniakan kepadanya Yesus. Seperti di situ ada dua pribadi atau tidak? Atau tidak, Hotman? Dua pribadi Pak. Engkau yang tidak pernah dijelaskan kepadamu, kau. Lanjut. Yesus Tuhan nanti tidak? Lanjut. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada berapa pribadi itu? Dua Pak. Tapi engkau tidak pernah dijelaskan ini kan? Ayat ini akan dilari supaya takut. Kalau Yesus adalah Bapa, bagaimana? Demi kemuliaan Allah Bapa di situ.
betul itu Pak, betul itu Pak. Makanya GO itu setengah Arianisme, sangat berbahaya. Jesus only itu, atau unisitarian, menentang doktrin yang ada dalam kitab suci. Iya Pak. Oke, jangan marah, saya sudah setengah 12 ini, saya tidak, Iya, Pak, saya iya, satu orang saya jarang, bukan jarang, tidak live malam, tapi biar sudah kalian Makasih hari banyak ini. ya Pak ya. Makasih Yo banyak Pak. Hotman, selalu selamat Iya. datang. Catat semua pertanyaanmu, jangan lupa datang. Yang ini nih, yang mana yang bilang saya berkelahi dengan Protestan terus tuh? Kalian seperti, kalau orang mereka datang seperti ini, bagaimana mau berkelahi? Tidak bisa. Dia Betul, juga Brother. punya saudara yang saya harus jelaskan kepada dia, yang dia tidak tahu, yang tidak dijelaskan. Hotman, kamu dijelaskan di Protestanmu di Pentakosta seperti ini, ayat ini lari ke sini, sambungnya ke sana, isi dan keseluruhan, karena satu ayat dibangun oleh keseluruhan kitab suci, saudaraku. Betul. Iya Pak. Jadi aku lihat Pak, kan aku kan sering bertanya-tanya Pak. Memang jadinya berbeda-beda jawaban Dari yang setiap aku yang pendeta. menjawab itu. Tapi apa Pak? Tapi meragukan gitu Pak. Ah, Kalau Bapak kan langsung buka Alkitab langsung kan gitu dia Pak. Kalau Bapak. biar Alkitab menjawab, toh? Iya Pak. Nah, begitu. Oke. Brother, saya boleh perkenalkan sedikit istilah Katolik ke Hotman, Brother? Itu biar Saya mau biar tidur tidak nih. asing. Sedikit aja, Brother. Ya. Saudaraku Hotman, Iya, Pak. Iya, betul Bang. sekali, betul sekali, saudaraku tadi menyapa Bapak ya, gitu Bapak. Tetapi dalam Katolik gitu, kalau untuk Romo Cafe ini, Romo Herman, akunnya namanya Cafe, lebih bagus disapa Pater gitu, atau Romo ya, Iya Pak. yang Iya juga Pak. Iya Pak. Iya Pak. artinya Bapak juga ya gitu ya. Iya iya Bang. Tidak apa, santai-santai. Makasih ya. Oke Bang. Iya Bang. Siap Bang. Nanti saya Hotman, selalu selamat datang, oke? Iya, iya. Catat semua apa yang engkau mau tahu, itu penting sekali karena tidak artinya kau jadi Katolik, oke? Katolik tidak pernah memaksa orang jadi Katolik. Hanya kita ini bongkar Alkitab untuk tahu yang benar. Bantu dulu. Hotman, engkau punya kitab suci di tangan, kau buka Kisah 17 ayat 11, Hotman. Kau buka di situ. Kita selidiki kitab suci itu untuk tahu yang benar seperti apa, bukan pelintirkan ayat kitab suci demi cocokmologi, demi persepuluhan atau demi apa. Jangan. Kita bongkar semua ayat dalam pengertian menyelidiki untuk tahu yang benar sebenarnya seperti apa. Kisah berapa tadi Pak? Kisah 17 ayat 11. Selidiki Alkitab untuk tahu yang benar. Kisah 17 ayat berapa tadi Pak? Aduh lupa pula lagi. 11. Baca aja di taipan 11. Orang-orang Yahudi kota itu lebih baik. Engkau baca kuat. Oh, saya iya Pak, siapa? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Iya Pak, menyelidiki Pak, betul itu Pak. Menyelidiki supaya tahu yang benar seperti apa. Iya Pak. Bukan menyelidiki kitab suci untuk pelintirkan dia. Oke? Iya betul itu. Bukan gunakan untuk pembenaran. Bukan. Untuk tahu yang benar itu seperti apa. Iya Pak. Oke. Hotman, carilah kebenaran dan kebenaran akan membebaskan. Kebenaran yang membebaskan engkau adalah berdiam, menetap, tinggal di dalam firman yang kau selidiki tadi, bersama-sama tadi. Bantu dulu, tutup dengan Yohanes 8, engkau baca dulu, Yohanes 8 ayat 31-32. Kebenaran itu adalah tinggal, berdiam di dalam firman, dan itu yang membebaskan engkau.
Yohanes 8 ayat berapa, Pak? 31, 32. 31, 32. Mana? Dan selama ini Protestan mau ajar kita baca kitab suci, sekarang kita bantu saudara kita yang Protestan untuk kembali kepada kitab suci. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, Pak. Tinggal di dalam firman itu, oke? Iya, Pak, betul itu, Pak. Semangat. Selamat datang di dalam sharing kitab suci, berjalan bersama dengan Sang Sabda, oke? Seperti itu. Oh Tuhan, Engkau membebaskan saya dalam kebenaran itu ketika saya berdiam dalam firman-Mu. Dan firman itu disampaikan melalui lisan dan tertulis menurut kitab suci. Ada yang saya tidak mau masuk malam hari ini karena penjelasan akan panjang, oke? Iya, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Pak Romo. Saya istri itu ya. Ayo,